turunkan menjadi 3 pertanyaan penelitian. Nah, kenapa saya turunkan? Karena ada beberapa hal yang perlu saya jawab ketika saya mengangkat topik tersebut gitu. Pertama adalah saya harus melihat dulu seperti apa sebetulnya framework requirement elicitation yang ada pada para pengembang aplikasi pembelajaran anak gitu. Terutama dalam hal tadi karena masalahnya adalah di sisi komunikasi, sementara kalau bicara komunikasi berarti kan bagaimana cara mereka atau teknik mereka melakukan proses elisitasinya gitu ya. Maka di sini pun saya mencoba untuk melihat kira-kira apa yang direkomendasikan oleh para pengembang ketika mereka akan melibatkan anak secara langsung sebagai responden. Karena akan memilih elisitasi tentunya melihat juga kemampuan dari kaget loh, mukanya berubah. Saya apa kok berubah? Selanjutnya adalah penelitian saya terkait dengan seperti apa sih model yang memang harus saya desain untuk bisa mendapatkan requirement elicitation framework yang memang sesuai ketika melibatkan anak sebagai representatifnya gitu ya, sebagai narasumbernya. Nah, ini saya coba turunkan gitu, karena ketika kita akan membuat model requirement elicitation framework, maka alurnya itu kan proses elisitasi itu cenderung pertama adalah melakukan dulu memilih teknik yang benar gitu ya, teknik elisitasi yang benar. Yang benar dalam hal ini adalah yang memang sesuai dengan satu domain yang ingin digali, kemudian respondennya, kemampuan daripada respondennya, kemudian kita juga harus lihat waktu prosesnya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, itu tentunya kita harus memikirkan pertama adalah selain teknik yang nanti direkomendasikan, yaitu bentuk si alat atau instrumen elisitasinya. Nah, sementara kan nanti kita akan melibatkan anak sebagai responden di sini, maka kita harus memikirkan gimana teknik yang nanti sudah kita rekomendasikan itu bisa diterapkan ketika melibatkan anak, maka bentuk alatnya harus seperti apa. Nah, kemudian karena proses requirement elicitation itu dibutuhkan untuk proses requirement engineering lainnya, yaitu analisis, specification gitu ya, kemudian dan seterusnya gitu ya, validasi, verifikasi dan sebagainya. Maka yang menjadi kunci utama adalah dokumentasi. Jadi ketika proses requirement elicitation, dokumentasi itu harus ada gitu ya. Nah, yang terjadi saat ini, saya lihat di lapangan gitu, karena mereka saat ini banyak menerapkan konsep agile, terutama yang konsep Scrum gitu, yang dimana kita tahu tidak ada baku terkait dengan dokumentasi gitu. Jadi mereka bisa menggunakan bentuk apapun selama memang bisa berkomunikasi dengan tim elisitasi. Nah, di sini saya coba membuat suatu dokumentasi yang fokusnya lebih kepada user requirement dokumen. Jadi saya tidak menggunakan, saya tidak membahas 3 layer dari requirement gitu ya. Jadi hanya sisi user, karena memang fokus saya adalah ketika saya mengumpulkan atau ketika tim elisitasi mengumpulkan sekumpulan kebutuhan dari si anak. Jadi lebih ke sisi usernya. Dan itu pun saya batasi di dalam user requirements dokumennya. Jadi lebih fokus kepada domain saya, yaitu aplikasi pembelajaran. Jadi apa sih sebetulnya yang harus digali ketika kita mau bikin aplikasi pembelajaran anak? Harus difokuskan gitu ya, karena ternyata anak itu memiliki tipe usia, level tipe usia yang berbeda-beda. Jadi itu sudah disampaikan dan saya ambil dari Piaget sebagai psikologi anak gitu ya, itu teori yang cukup lama, dibuat sekitar tahun 70-an gitu ya. Saya melihat itu, saya mengambil itu, dan saya juga mengambil salah satu sampel dari anak yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian saya. Nah, yang ketiga baru nanti saya lakukan validasi gitu. Jadi ketika saya sudah membuat modelnya, mau tidak mau kan model itu harus divalidasi. Nah, ini yang akan coba nanti dilihat di dalam metodologinya.
Nah, sesuai dengan, baku standar yang panduan standar yang ada di, DTI gitu ya, dan memang secara riset gitu ya, ketika kita melakukan metodologi penelitian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama adalah masalah populasi dan sampel gitu ya, ini juga menjadi satu hal yang, perlu diperhatikan gitu. Nah, eee populasinya, saya menggunakan 2 populasi, yaitu, populasi satu si pengembang pengembang sebagai, pihak yang berkepentingan terhadap nanti framework yang saya buat gitu ya. Kemudian anak-anak adalah sebagai narasumber yang nanti akan dilibatkan dalam, proses, elisitasi gitu. Nah, kemudian, dari populasi itu saya mengambil sampel. Kemarin cara saya mengambil sampel adalah, saya mencari, karena saya fokusnya hanya di, di Indonesia gitu ya, karena memang kalau saya pindah, kalau saya jadikan secara global, maka saya harus ngambil sampelnya nggak hanya di Indonesia gitu ya. Nah, karena keterbatasan, maka, saya membatasi sampelnya adalah saya hanya, melibatkan pengembang aplikasi pembelajaran anak gitu ya, yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadinya saya cari itu dari, Play Store gitu ya, tapi setelah saya coba hubungi satu persatu dari produk-produk yang mereka sudah, share di sana gitu ya, kebanyakan memang tidak fokus gitu, jadi hanya sekedar buat upload gitu ya, jadi nggak ada, unsur, profesional untuk menyajikan si aplikasi tersebut. Akhirnya saya mencari dan kemudian saya menemukan di salah satu, majalah teknologi, yaitu di ID Tech in Asia, itu saya menemukan suatu tulisan yang membahas tentang mungkin hasil surveinya gitu ya, bahwa ternyata di Indonesia tuh ada 5 pengembang aplikasi yang memang fokus dan besar gitu. Jadi aplikasinya memang sudah, banyak digunakan gitu dan memang dia, industrinya, fokus di, pengembangan aplikasi pembelajaran. Maaf ya, mungkin saya belum nambah unsur, pembelajaran anak gitu ya. Nah, akhirnya saya menggunakan sampel itu. Nah, kemudian saya juga, di awal memang sudah harus menentukan kira-kira, target anaknya, di usia berapa dan saya harus punya alasan gitu. Saya memilih anak usia 6 sampai 8 tahun karena dari hasil review yang saya dapatkan dari psikologi anak, usia seperti itu adalah usia yang matang, dalam, penggunaan teknologi gitu dan usia tersebut adalah usia yang memang sedang dalam tahap, perkembangan, awal untuk proses pembelajaran yang melibatkan, teknologi gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengambil sampel dari 3 sekolah dasar gitu. Nah, di beberapa aktivitas, minimal saya melibatkan, 30 responden, kadang saya lebihkan gitu ya, karena memang dikhawatirkan, ada data outlier gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian, saya juga mempersiapkan variabel, penelitiannya gitu. Variabel penelitiannya, nah, tadi untuk menjawab cara saya untuk menentukan variabel penelitian, tentunya saya harus melihat dari pertanyaan penelitian yang sudah dibuat gitu. Nah, ini yang sering jadi permasalahan gitu. Jadi, maaf kalau saya ngobrol dengan teman-teman, kadang tuh, udah jalan, tengah jalan, itu sering sekali mereka masih nanya, pertanyaan penelitian saya apa ya gitu ya. Jadi menurut saya harusnya, ini udah nggak harus ditanyakan lagi di tengah jalan gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin karena, sudah ada yang kompre ya mungkin, saya nggak tahu, ada yang belum gitu ya. Sehingga memang harus sudah dimatangkan gitu ya, apa sih pertanyaan penelitian, jangan sampai di tengah jalan itu seperti kita kebingungan lagi, emang ini betul pertanyaan penelitian, karena itu akan mempengaruhi terhadap, metode penelitian kita gitu ya, prosedur penelitiannya gitu. Termasuk ini menentukan variabel penelitian. Nah, karena memang, saya punya 3 pertanyaan penelitian, maka pertanyaan penelitian yang pertama adalah, saya ingin melihat sejauh mana sih, apakah ada, framework khusus gitu ketika mereka melakukan requirement elicitation. Nah, kemudian kira-kira kalaupun, nanti mereka, disuruh memilih
atau merekomendasikan apa sih ketika memang akan melibatkan anak di dalam proses requirement elicitation gitu. Nah, otomatis saya harus mencari nih kira-kira variabel apa yang bisa digunakan untuk menentukan pemilihan teknik elisitasi. Nah, saya awalnya saya melakukan dulu, tadinya saya melakukan proses eksplorasi menggunakan analisis eksploratori, tapi saya melihat mungkin ini waktunya tidak bisa sebentar ya, butuh waktu yang cukup panjang karena ternyata menemukan atau diskusi dengan 5 pengembang itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya butuh 1 tahun untuk bisa berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Jadi mulai saya beres kompre, langsung saya menjalankan tahapan penelitian yang sudah saya tuliskan di proposal itu, ternyata saya memang harus mundur karena ketika saya menghubungi masing-masing pengembang itu, mereka juga tidak bisa memberikan waktu sesuai dengan harapan yang atau sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat gitu. Nah, di sini variabelnya saya hasil studi literatur saya ternyata ada satu riset yang sudah dilakukan oleh Dante di jurnal Information System gitu ya, dia ternyata menentukan faktor-faktor apa ketika akan memilih teknik elisitasi. Nah, kemudian variabel selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian saya yang kedua, yaitu untuk mengetahui ketika kalaupun saya akan membuat model requirement elicitation framework, itu pertama tadi adalah menentukan bentuk instrumen ketika proses elisitasi dilakukan yang sesuai dengan teknik elisitasi yang direkomendasikan. Maka saya mencari variabel-variabel untuk bisa menentukan jenis instrumennya. Apakah nanti instrumennya lebih condong ke digital atau lebih ke non-digital. Nah, ini juga kan perlu ditentukan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti di situ saya juga harus mempersiapkan variabel untuk melakukan validasi instrumen elisitasinya. Jadi ketika bentuk instrumennya sudah ditentukan, saya harus melakukan validasi apakah instrumen elisitasi ini memang valid atau tidak digunakan untuk proses elisitasi di dalam model yang nanti saya propose gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi yang pertanyaan penelitian saya yang ketiga adalah terkait dengan dokumentasi, yaitu user requirement dokumen. Saya juga harus memvalidasi ketika saya mempropos dokumen atau template dokumen yang tepat untuk aplikasi proses requirement elisitasi aplikasi pembelajaran anak, maka saya pun harus memvalidasi seperti si template user requirement dokumen yang memang saya susun gitu ya, saya propose. Nah, kemudian ini adalah bahan atau materi, ini juga harus di-clear-kan karena kalau tidak juga nanti ya mungkin kita akan bingung sendiri gitu ya. Nah, ini adalah ketika bahan yang saya gunakan cenderungnya tadi proses validasi itu saya menggunakan kuesioner gitu ya, karena memang penelitian saya itu menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif karena tetap harus ada unsur empiris yang memang dihasilkan ya di dalam penelitian kita karena kita ada di ranah engineering. Nah, kuesionernya kurang lebihnya ada 5 kuesioner, yaitu kuesioner terkait dengan pemilihan teknik requirement elicitation, kemudian untuk menggali persona anak, tujuannya menggali persona anak ini untuk bisa menentukan bentuk alat yang memang tepat ketika kita melibatkan anak dalam proses elisitasi. Kemudian kuesioner untuk menentukan jenis instrumennya, kemudian kuesioner untuk mengukur instrumennya, dan kuesioner untuk mengukur kualitas user requirement dokumennya. Nah, kemudian ini alat yang memang digunakan karena memang saya kan pendekatannya eksperimental gitu ya. Nanti di situ secara hardware saya menggunakan PC, kemudian untuk nanti mengolah datanya, kemudian ada smartphone nanti untuk rupa-rupanya dan tablet gitu ya untuk proses aktivitas untuk bisa melakukan komunikasi langsung, menguji alatnya kepada anak sebagai responden yang akan dilibatkan di dalam proses requirement elicitation-nya. Kemudian saya juga menggunakan software atau perangkat lunak untuk mengolah data, yaitu saya menggunakan IBM SPSS Statistik dan kemudian juga saya menggunakan Microsoft Excel gitu ya.
Kemudian saya juga membangun prototipe gitu purwarupa yang digunakan untuk model yang saya buat, termasuk juga untuk menentukan kira-kira nanti bentuk instrumennya seperti apa. Saya membuat menggunakan pendekatan mobile application, jenisnya maksud saya adalah mobile application menggunakan Unity. Ada 2 jenis, pertama adalah purwarupa untuk menentukan jenis instrumen, dan kedua adalah purwarupa untuk proses elisitasi, jadi aplikasinya, alatnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah prosedur penelitiannya atau metode penelitiannya. Ini lumayan dulu diskusi juga dengan Pak Ridi gitu ya, gimana tahapannya gitu ya. Saya mencoba menyajikan dan disarankan Pak Ridi, pakailah bahasa-bahasa yang memang kelihatan kita adalah orang engineering gitu. Nah, saya akhirnya melakukan metode penelitian dengan 3 tahapan yang ada di sini. Pertama adalah tahap eksplorasi, kedua tahap desain, dan ketiga adalah tahap validasi. Keputusan prosedur ini saya tentukan berdasarkan juga acuan dari research question yang ingin saya jawab dalam penelitian saya. Nah, tahap eksplorasi saya fokuskan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian saya yang pertama gitu. Di tahap eksplorasi ini ada 4 aktivitas yang saya coba turunkan gitu ya. Pertama adalah melakukan identifikasi current requirements elicitation framework. Jadi framework yang saat ini digunakan oleh pengembang ketika melakukan tahap requirement elicitation. Kemudian identifikasi teknik elisitasi, kemudian identifikasi faktor pendukung pemilihan teknik elisitasi, dan terakhir adalah mengidentifikasi dokumentasi yang saat ini digunakan oleh para pengembang gitu ya ketika melakukan pembangunan aplikasi pembelajaran. Nah, dari output itu nanti saya olah masuk ke dalam tahap desain gitu. Nah, di desain ini ada aktivitasnya. Pertama adalah saya mendesain dulu persona anaknya. Jadi tadi sudah ada 6 sampai 8 tahun, tetapi saya harus mencoba melihat karena 6 sampai 8 pasti ada berbagai maksud saya klasifikasi personanya pasti mungkin nggak satu, bisa banyak gitu. Nah, saya desain personanya, kemudian saya ambil persona mana yang memang cenderung layak kita kita libatkan di dalam penelitian yang akan saya selesaikan gitu. Baru setelah itu hasil desain persona anaknya saya jadikan acuan untuk mendesain alat atau instrumennya, juga untuk mendesain si user requirement dokumennya. Baru nanti setelah itu saya mendesain framework-nya. Terakhir, hasil model yang dihasilkan, framework yang saya propose, itu saya lakukan validasi. Ketika validasi, tentunya saya di sini membuat suatu studi kasus, kemudian di sini terjadi proses eksperimental gitu ya. Jadi saya coba melibatkan tim yang nanti terlibat ketika akan membuktikan apakah framework yang saya propose itu valid atau tidak gitu ya. Nanti coba saya sampaikan. Nah, kurang lebih ini alurnya. Nah, ini penjelasannya kurang lebih. Jadi tahap eksplorasi, di sini tahap yang menggali informasi untuk dapat menjawab research question 1. Tahapannya tadi ada 4 ya. Nah, di identifikasi kerangka requirement elicitation ini, saya pendekatannya adalah menggunakan wawancara gitu ya. Nah, hasil wawancaranya saya rekam. Jadi ketika aktivitas wawancara saya rekam, kemudian saya perbatinkan gitu ya untuk saya mengetahui kesimpulan dari masing-masing poin yang saya tanyakan itu apa gitu ya. Nah, ini pertanyaannya sudah saya buat, jadi wawancaranya bersifat terstruktur gitu ya, bukan jenis yang unstructured. Jadi saya sudah buat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu saya dapatkan juga hasil dari studi literatur gitu. Jadi apa sih yang perlu kita tanyakan ketika kita ingin menggali framework requirement elicitation yang saat ini sudah digunakan oleh si para pengembang. Kemudian juga ketika teknik elisitasi juga saya melakukan yang namanya wawancara juga gitu, sama terstruktur
pertanyaannya sudah dibuat, dan kemudian untuk identifikasi faktor pendukung pemilihan teknik elisitasi, ini saya baru menggunakan kuesioner. Kuesionernya apa yang ditanyakan, variabel-variabelnya dan bentuk pertanyaan seperti apa, saya mengadopsi dari apa yang tadi saya sampaikan yang sudah dibuat oleh Dante dari hasil risetnya yang saya ambil dari jurnal Sistem Informasi tahun 2014 gitu ya. Kemudian saya juga identifikasi dokumen, yaitu dokumen yang mereka gunakan ketika proses requirement elisitasi dilakukan gitu ya. Ini saya lakukan wawancara dan kemudian saya juga melakukan dokumen analisis gitu, pendekatannya seperti itu. Nah, ini kurang lebih hasil-hasilnya di tahap eksplorasi. Jadi ternyata kalau saya simpulkan RF framework atau current RF framework yang terjadi di dalam pengembang saat ini adalah seperti ini. Jadi mereka berangkat dari problem domain, kemudian baru nanti mereka melakukan menentukan teknik elisitasinya, mereka melakukan pemilihan. Nah, proses pemilihan ini ternyata mereka pilih berdasarkan kemampuan dari timnya gitu. Jadi tidak dilihat dulu siapa atau domainnya kayak apa lebih mendalam gitu ya. Kemudian juga tidak dilihat dari permasalahan cocok tidak dengan respondennya gitu ya. Nah, baru setelah itu melakukan aktivitas elisitasi, termasuk ini pemilihan alatnya, kemudian pengolahan hasil dan melakukan proses dokumentasi. Tetapi memang ada beberapa pengembang yang ternyata tidak fokus terhadap dokumentasi. Jadi karena mereka merasa tim elisitasi dengan tim pengembang sama gitu. Tapi memang mereka mengakui bahwa ketika ada hasil pengujian baru melibatkan anak gitu ya. Ketika produknya sudah jadi diuji, memang sering sekali mereka menemukan permasalahan ketidaksesuaian sehingga harus kembali lagi gitu ya ke tahap awal. Jadi kembali lagi ke seperti ini gitu ya, ke tahapan ini. Jadi bisa dibayangkan mungkin alurnya terlihat membutuhkan perjalanan yang cukup panjang gitu ya seperti ini, dan tadi tidak ada kebakuan gitu, sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika ada tim yang tidak memiliki kemampuan dalam proses elisitasi, itu bisa menyebabkan hasilnya juga menjadi tidak sesuai gitu. Dan memang kalau saya lihat pengetahuan para pengembang, misalnya kalau saya tanya dari saya sebelumnya saya kasih gitu kan mereka mengisi gitu ya. Saya sediakan 22 teknik pemilihan elisitasi, tidak hanya sekedar wawancara, interview, tapi ada banyak teknik. Terus saya minta mereka mengisi mana yang mereka tahu gitu. Dari 22 cenderung mereka hanya tahunya wawancara, kemudian prototype gitu ya, prototipe, kemudian kuesioner, itu aja yang mereka tahu gitu. Jadi kalau kayak misalkan observation dan yang lainnya itu mereka kurang paham gitu ya. Nah, sehingga seperti ada pemaksaan saja gitu ya, yang penting proses itu berjalan gitu, tapi tidak melihat apakah itu sesuai atau tidak gitu. Mungkin itu yang menjadi permasalahan ketika hasilnya seringnya tidak sesuai. Nah, baru nanti nah ini adalah penentuan teknik elisitasinya. Saya menggunakan faktor yang sudah ditentukan oleh Dante. Dia menyebutnya sih contextual situation factor. Isinya adalah katanya ketika kita menentukan faktor atau variabel yang dijadikan sebagai penentu ketika menentukan teknik elisitasi, ada 4 faktor yang memang perlu diperhatikan. Nah, ini saya coba petakan. Jadi ini saya mengambil dari yang sudah ada gitu, karena menurut saya itu jauh lebih cepat gitu ya prosesnya. Kurang lebih ini sih ya tahapannya. Jadi pada akhirnya saya bisa mendapatkan teknik yang direkomendasikan. Jadi ternyata berdasarkan kemampuan kelima pengembang tadi, karena harus dilihat ya tadi dari kemampuan tim elisitornya. Mereka mempropos 2 teknik, yaitu teknik prototipe dan teknik wawancara. Nah, ini teknik yang cenderung lebih direkomendasikan. Nah, dari sinilah akhirnya saya mengambil acuan ketika saya membuat model saya, maka saya hanya memfokuskan 2 teknik ini. Jadi ketika melibatkan anak,
dua teknik ini yang direkomendasikan oleh para pengembang. Dilihat dari 4 faktor tadi. Nah, baru setelah itu saya masuk ke dalam tahap desain. Nah, di tahap desain, saya juga, ini adalah tahap untuk tadi saya sampaikan, menjawab riset question yang kedua, atau pertanyaan penelitian yang kedua. Di mana ada dua hal di sini gitu ya, yaitu mendesain alat dan dokumen, dan kemudian menghasilkan si modelnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih tahapnya saya turunkan lagi ketika akan membuat si instrumen tadi, mencoba untuk melihat faktor-faktor yang memang mempengaruhi untuk kita menentukan instrumen berdasarkan faktor dari perkembangan anak usia 6-8. Kemudian saya bangun juga instrumen untuk atau kuesioner untuk menggali persona anak, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan alat atau instrumen elisitasi yang sesuai untuk representatifnya adalah anak. Nah, ini kuesionernya saya buat ada dalam bentuk kertas atau manual dan ada dalam bentuk prototipe. Nah, nanti dibandingkan dari kuesioner yang dihasilkan ini, itu dibandingkan mana yang lebih mereka rekomendasikan. Nah, ini baru dari sisi personanya. Dari persona ternyata memang kalau kita lihat dari 33 responden anak, itu ternyata mereka memiliki ketertarikan memang menggunakan perangkat smartphone ya, atau dalam ini handphone gitu ya. Dan ini menjadi menjadi panduan saya sehingga kedepannya mungkin kalaupun rekomendasi alatnya itu berupa digital, maka bentuknya harus berbentuk mobile apps dan bisa dijalankan di smartphone gitu ya. Nah, ini kemudian saya bandingkan antara instrumen kertas dengan aplikasi, jadi dengan prototipenya, kontennya sama, kemudian saya ngambil data gitu ya dari anak. Kalau yang pakai kertas berapa waktunya, kemudian kalau pakai prototipe itu waktunya berapa, kemudian dibandingkan gitu ya. Memang kalau dilihat kasat mata kita lihat ini lebih cepat gitu ya dengan aplikasi, tetapi tidak bisa seperti itu dalam penelitian. Saya harus melihat apakah perbedaan waktu ini punya pembeda atau tidak. Jadi saya disarankan untuk melakukan pengujian atau pengolahan menggunakan uji non parametrik. Saya menggunakan Wilcoxon. Kemudian saya lihat hasilnya, ternyata nilainya ketika bernilai keluarlah 0,003. Jadi ketika dia berada di nilai ini, dikatakan bahwa ternyata perbedaan waktu ini bisa dikatakan sebagai adanya perbedaan gitu. Jadi perbandingan waktu saya ini bisa diterima gitu ya. Dan hasil dari sini otomatis direkomendasikan nanti alatnya adalah harus berupa bentuk digital atau aplikasi. Nah, setelah itu saya juga mulai mengeksplorasi dari tadi tahap eksplorasi. Ternyata problem domainnya ketika akan membangun aplikasi pembelajaran, para pengembang itu membuat dua jenis, ada yang berbentuk game dan non-game, yaitu berupa simulasi. Alasannya karena tidak semua konten atau materi pembelajaran itu cocok dibuat game ataupun cocok dibuat simulasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya lakukan lagi studi literatur. Ketika kita akan membangun bentuk aplikasi pembelajaran yang bentuknya game dan non-game, apa saja sih sebetulnya yang harus digali dari pengguna gitu ya. Nah, untuk game saya juga melakukan lagi studi literatur. Ternyata bentuk game yang cocok untuk pembelajaran itu hanya berbentuk serious game. Jadi ada banyak paper yang menyatakan itu. Nah, sehingga saya cari kalaupun bentuknya serious game, komponen apa saja yang harus kita gali dari si user. Ini pun saya studi literatur lagi gitu ya. Kemudian didapatkan ini konten-konten. Ini maksud saya
aspek ya, kalau saya lebih bicaranya aspek-aspek yang harus digali. Kemudian ini kalau yang simulasi, ini adalah aspek yang harus digali apa saja. Nah, aspek-aspek inilah yang nanti saya akan masukkan ke dalam aplikasi yang akan saya buat sebagai instrumen gitu ya, nanti yang tadi dalam bentuk digital. Kemudian ini pun aspek-aspek yang akan saya jadikan acuan untuk membangun user requirement dokumen. Nah, kemudian saya bangun perwarupanya berdasarkan aspek-aspek tadi. Jadi kalau dilihat di sini isinya adalah aplikasinya. Kalau game berarti ini adalah aspek-aspek yang tadi. Di setiap aspek pun diturunkan lagi menjadi beberapa atribut sesuai dengan hasil literatur saya. Yang non-game juga sama gitu ya. Nah, kemudian saya susun panduannya. Nah, ini kurang lebih aplikasinya. Ada 3 tampilan di sini. Saya tidak perlu jalankan mungkin ya. Ibu, oke. Nah, kemudian terakhir adalah saya bikin atau membuat desain daripada modelnya. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita akan melakukan requirement elicitation framework, kita lihat kontennya atau problem domainnya, apakah mau game atau non game. Nah, di sini saya menyisipkan suatu aktivitas tambahan. Aktivitas tambahan ini didapatkan dilihat dari karakteristik anak, di mana anak itu di usia 6-8 itu mereka memiliki keterbatasan dari pengalaman belajar. Saya lakukan studi literatur, ternyata memang di usia anak itu karena experience learning-nya masih terbatas, maka direkomendasikan pendekatan pembelajarannya atau gaya belajarnya itu lebih bersifat visual, auditory, kemudian reading and write, dan kemudian kinestetik. Nah, untuk memangkas aktivitas nanti tim elisitasi ketika akan proses elisitasi, maka saya mempropose di dalam model RF framework saya adalah ada aktivitas untuk mengidentifikasi dulu gaya belajar anaknya. Caranya dengan cara ya tadi saya mengadopsi kuesioner yang dibuat oleh Fleming gitu ya. Kemudian di sini saya mencoba untuk menyajikannya yang sesuai dengan target usia anaknya. Jadi pertanyaannya saya buat, kemudian diukur reliabilitasnya gitu ya. Nah, nanti dari situ tinggal kalau dari kontennya harus game, ya kita masuk ke game. Kalau dia harus non-game, kita masuk ke non-game. Nah, ketika nanti di purwarupanya kita memilih game atau non-game, dengan mudah kita bisa menyajikan bentuk materi, apakah visual, apakah audio, apakah read and write, atau kinestetik sesuai hasil ini. Nah, nanti dari situ baru digalilah berdasar komponen ini dan tersimpan di dalam user requirement dokumen. Nah, ini semua di-generate secara otomatisasi menggunakan alat yang tadi sudah saya buat, yaitu alat yang tadi saya perlihatkan ya di sebelumnya, aplikasi elisitasi. Jadi semuanya sifatnya otomatisasi. Sehingga ketika ada perubahan itu menjadi lebih cepat dan mendukung pendekatan secara agile atau tangkas gitu. Nah, ini penerapannya. Jadi tahapan saya itu nantinya ada di ini ya di dalam proses ini kalau saya gambarkan pakai Scrum. Jadi aktivitas saya akan ditempel di sini. Ketika nanti harus ada pengulangan kembali sprint backlog-nya gitu, otomatis dia memberikan feedback ke produk backlog harus mengubah lagi aktivitasnya bisa diulang. Nah, ini adalah yang saya propose yang ini gitu ya, yang Revla ini. Nah, di sini jauh lebih cepat karena semuanya dilakukan secara otomatisasi gitu ya. Beda dengan ini yang dilakukan secara manual gitu ya. Ini sifatnya manual, kalau yang ini adalah sifatnya otomatisasi yang ketika kita mengubah komponennya, kita tidak harus lagi melakukan perubahan gitu ya. Termasuk tidak lagi melakukan pemilihan seperti ini, tetapi tekniknya sudah jelas ya, teknik elisitasi. Nah, kemudian selanjutnya modelnya saya validasi. Nah, ketika validasi, tentunya saya harus menentukan skenario yang tepat, karena di sini konsepnya kan pendekatannya eksperimental gitu ya. Nah,
saya bentuk 3 tim. Kenapa 3 tim? Supaya ada pembeda. Tadinya maunya 2 tim, cuma saran Pak Ridi 3 supaya kita tahu Mbak pembeda satu dengan yang lainnya. Saya akhirnya mengambil 3 tim dengan profilnya sudah dijelaskan. Kalau di naskah dijelaskan bahwa minimal mereka sudah terbiasa membuat aplikasi pembelajaran anak gitu ya, sudah terbiasa melakukan proses elisitasi gitu, minimal 1 kali proses elisitasi. Kemudian saya juga menyediakan studi kasus. Nanti ada 2 skenario yang dijalankan. Waktunya 2 bulan. Waktu itu waktunya 2 bulan lah kurang lebih. Ada 2 skenario. Skenario yang pertama adalah skenario yang current framework. Skenario yang kedua adalah skenario REFLA, yaitu REFLA itu framework yang saya propose gitu ya. Ini Requirement Elicitation Framework for Children Learning Application gitu. Nah, nanti hasil dari skenario 1 dan skenario 2 saya analisis gitu. Dianalisis berdasarkan waktu elisitasinya, kemudian dianalisis teknik atau alat elisitasinya, kemudian dianalisis dokumen yang dihasilkan, terutama fokus di user requirement analysis. Nah, seperti itu kurang lebihnya, dan ini perbandingannya gitu ya, tekniknya, alatnya. Jadi mereka alatnya macam-macam. Nah, kemudian yang menarik adalah ada tim yang sama sekali tidak bisa melibatkan anak di skenario yang pertama. Nah, karena apa? Karena mereka memang kesulitan, karena mereka tidak memiliki alat, teknik, dan ya artinya kemampuan untuk bisa melibatkan anak. Oke, hasilnya dibandingkan, alurnya, ini alur aktivitasnya untuk skenario 1, ini hasil tadi saya tahap eksplorasi, ini adalah yang saya propose, gitu ya. Kemudian setelah itu ya dinilai tadi validasinya, komponen tadi waktu, kemudian alat bantunya, saya menggunakan pendekatan TAM, teknologi acceptance, nah kemudian menilai kualitas dari dokumentasi yang dihasilkan. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, monggo rekan-rekan. Kebayang ya perjuangannya Bu Mira gitu ya. Selama beberapa tahun untuk sampai ke sana. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, harus melibatkan banyak orang juga. Nah, monggo ini untuk teman-teman yang terutama ya, yang belum sampai ke arah sana, atau yang mau tahap ke sana, silahkan bisa dijelaskan saja sekarang kondisinya teman-teman gimana, dan kita sama-sama cari solusi baiknya seperti apa. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Ridi dan Bu Mira. Pertama-tama selamat dulu ya Bu Mira atas perjuangannya sampai bisa sukses menjadi dokter. Mungkin saya akan bertanya di luar hal teknis Bu, tentang pengalamannya. Dulu pada saat menyusun disertasi ini dari awal, kompre itu apakah pernah mengalami perubahan gitu, belak-belok gitu, atau lurus-lurus saja Bu, dari kompre lanjut sampai disertasi selesai itu pernah berubah atau enggak gitu Bu? Oh iya. Ya. Baik Bu. Alhamdulillah sih kalau saya, karena ketika saya membangun proposal itu saya sudah terbayang apa sih sebetulnya yang ingin saya lakukan gitu. Jadi sudah terbayang gitu ya apa yang memang akan saya lakukan, permasalahan apa yang ingin saya selesaikan dan apa yang saya akan lakukan. Memang waktu awal-awal setelah ujian, proposal yang saya sajikan waktu ujian memang tidak terlalu clear. Hasil diskusi banyak dengan Pak Ridi dan Pak Insap gitu ya. Kemudian ada banyak, makasih juga Bapak sudah banyak ngasih tugas-tugas saya yang mengarahkan ke penelitian saya gitu ya. Saya memang waktu itu bikin proposal semuanya basicnya dari apa yang diberikan selama perkuliahan. Jadi waktu itu saya dapat 2 perkuliahan RPL lanjut dengan desain interaksi kalau tidak salah. Nah,
itu saya coba gali terus apa sih sebetulnya saya pelajari dalam tentang requirement elicitation, kegagalannya seperti apa dan sebagainya. Dan memang sebelumnya saya juga sudah memang banyak sebelum sekolah memang sudah banyak baca gitu ya tentang requirement engineering, khususnya di requirement process elicitation. Sampai saya dari proposal yang saya buat sih nggak ada yang saya belok-belokkan, Bu. Jadi paling hanya ya kalimat-kalimatnya aja sih yang belum pas gitu. Mungkin dulu kelihatannya pas, begitu sekarang gitu kayaknya akan ada kalimat yang lebih efisien gitu. Secara aktivitasnya tidak, secara pertanyaan penelitian tidak ada yang saya ubah. Makanya saya kalau saya lihat teman-teman, ya maaf mungkin ada beberapa kakak-kakak kelas saya gitu ya, mungkin ketika habis SH1, SH2 gitu masih nanya pertanyaan penelitian saya apa ya gitu, saya suka kadang pusing juga gitu ya dengarnya, maksudnya waduh udah jalan sekian ini kok masih ada pertanyaan seperti itu gitu ya, gimana berarti aktivitas yang dilakukan selama ini tuh sia-sia dong kalau masih ada yang ditanyakan, masih dipertanyakan pertanyaan penelitiannya. Kalau saya sih alhamdulillah, mungkin Pak Ridi juga setuju ya Pak dengan apa yang saya sampaikan, bahwa saya nggak pernah kuncinya sebetulnya kan di pertanyaan penelitian ya, selama itu saya nggak pernah mengubah gitu, nggak pernah mengubah, karena tadi saya bilang ketika kita mengubah otomatis prosedur penelitian kita pun akan berubah gitu loh. Maka tadi saya mempropos prosedur penelitian ya, saya baca dari riset question saya gitu ya, seperti itu. Nah kalau saya sih alhamdulillah enggak, Bu, hanya mungkin di setiap aktivitas memang di awal saya belum terlalu mendalami. Contoh misalnya kayak tadi melakukan validasi, dulu memang validasinya mau kayak gimana gitu ya, saya sudah terbayang sih akan melihat perbedaan current framework dengan yang saya propose dari sisi waktu, kemudian dari sisi tadi dokumen yang dihasilkan, karena itu sudah saya jabarkan di pertanyaan penelitian tadi gitu, poinnya seperti apa, termasuk di tekniknya, di alatnya gitu. Paling hanya pendekatan-pendekatan untuk mengolah datanya saja, kayak tadi di validasi saya suruh nambahin coba deh perbedaan waktu itu memang itu signifikan atau enggak, ada beda atau enggak. Nah, maka saya disuruh melakukan pendekatan non parametrik. Sebetulnya lebih ke sana sih, tapi pada dasarnya sih enggak sih ya, enggak ada yang dibelok-belokkan. Mungkin tadi kayak nambah tim validasinya dari 2 tambah 3 aja gitu. Tadinya sih harapan saya inginnya saya langsung ke pengembang gitu, tetapi dari pengalaman tahap eksplorasi saya bilang ke Pak Ridi, Pak, kayaknya kalau saya melibatkan pengembang langsung tuh rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka itu kayak udah punya jadwal, ya namanya mereka ini ya company gitu ya, udah punya jadwal, udah punya project-project. Nah, bagaimana kalau saya mengambil startup yang mereka bersedia lah, jadi bukan kelima pengembang tadi, tetapi kurang lebihnya profilnya menyamai daripada si pengembang tadi gitu, kurang lebihnya pernah membuat aplikasi pembelajaran anak dan memang dia sudah fokus ke arah situ. Kalau saya gitu mungkin ya Bu Sapti. Iya, oke, terima kasih Bu Mira. Iya, sama-sama. Wah, terima kasih Bu Mira. Saya berarti boleh menyimpulkan intinya di research question ya Bu Mira ya? Ya, seharusnya sih seperti itu ya kalau menurut saya ya gitu, karena langkah-langkah penelitian apa yang akan kita lakukan otomatis kan untuk menjawab pertanyaan penelitian kan Bu? Iya, benar. Ya, jadi ya panduan saya ke situ. Jadi memang waktu membuat metode penelitian itu saya dengan Pak Ridi cukup itu berapa lama ya? Saya bikin proposal emang nggak terlalu lama ya, waktu itu saya ingat 1 bulan ya Pak Ridi kalau nggak salah, karena saya banyak PR dari Pak Ridi ya kuliah. Jadi tuh saya udah sempat mau nangis-nangis aja, yang lain udah pada bikin proposal, saya udah mau akhir-akhir semester dalam 1 tahun itu, kok saya belum bikin gitu ya, karena PR saya banyak. Tetapi 1 bulan ya alhamdulillah diskusi continue aja. Saya ingat banget tuh lagi Ramadan lah kalau nggak salah, hampir tiap minggu gitu ya dengan Pak Ridi saya nanya, ya alhamdulillah saya bisa membuat itu gitu Bu, dari
saya turunkan dari pertanyaan penelitian gitu. Ketika saya mau jawab nomor 1 itu tahapannya harus gimana, ketika yang kedua itu kayak gimana, otomatis saya harus hubungkan gitu ya satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu sih Bu. Oh Bu, saya boleh nanya lagi? Ya, silakan. Apa namanya? Pas awal-awal sekolah itu kan ada semacam apa ya yang saya baca itu ya, bahwa kalau kita S3 itu kan tidak melulu karena kita bisa lulus itu tidak melulu karena apa istilahnya, kemampuan akademik kita, karena kepintaran kita gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Mira, pengalaman Bu Mira, seberapa besar tingkat perjuangan dari sisi non akademis, mungkin dari sisi mental lah atau dari sisi apa, itu bagaimana Bu Mira? Ya, kalau dibilang secara akademisi menonjol, saya juga enggak ya gitu. Cuma saya ya optimis aja sih, bahwa kan selalu dibilang kalau kita sedang studi itu, studi S3 terutama, riset yang kita bawa itu adalah yang tahu kita kemana arahnya gitu. Jadi kalau saya sih percaya diri aja gitu, karena saya udah tahu apa yang mau saya kerjakan. Ketika ada pihak lain yang menyatakan ya pernah lah gitu ngobrol gitu di lab gitu ya, jadi ada misalkan orang yang menganggap wah sekarang kan trennya lagi kemana gitu ya, kok cuma yang kayak gitu ya, ya biarin aja, toh saya memang riset saya ke sana, memang fokus keahlian saya memang ke situ gitu. Jadi itu yang penting kita optimis saja apa yang memang kita akan kerjakan. Kemudian terkait dengan mental ya saya sih kembali lagi, kalau Allah berkehendak ya kenapa sih saya kenapa saya harus pesimis gitu kan, ya saya berdoa saja. Saya ingat di awal-awal perkuliahan itu saya pernah dideteksi ada cancer gitu ya, jadi sempat drop sih menjelang semester 2 gitu ya, terus saya berobat dan akhirnya saya dioperasi gitu ya, 3 minggu saya bed rest, saya balik lagi ke kampus. Alhamdulillah waktu itu perkuliahan yang sifatnya formal gitu yang harus hadir, yaitu scientific writing. Pak Sunu waktu mengizinkan saya, dan ada dua pertemuan yang memang tidak dilakukan gitu. Jadi hanya mengerjakan tugas dan sebagainya, tetap saya jalankan gitu. Didukung juga dengan keluarga ya, alhamdulillah suami juga mendukung terus gitu ya. Kemudian doa dan kemudian ya sabar sih ya Bu ya. Apapun gitu ya, karena gimana ya, itu semuanya kan kita sudah memilih jalan untuk studi gitu, jadi artinya ya sudah, apapun yang harus kita hadapi ya kita hadapi gitu. Kemudian ya kalau bimbingan gitu ya, saya juga sering cemas gitu ya, misalkan aduh ini udah kayak begini gitu kok belum direspon dan sebagainya oleh tim promotor gitu. Ya mau apa lagi gitu ya, kalau mungkin memang belum waktunya ya sudah gitu. Kemudian dulu juga saya menunggu dari pengembang approval dan segala rupa untuk berdiskusi dengan mereka gitu ya. Itu juga saya jalankan saja. Ya maunya sih 3 tahun dulu, dengan Pak Ridi tuh selalu bisa lah Bu, bisa kata Pak Ridi 3 tahun. Tapi ternyata yang tadi di awal tahap eksplorasi itu aja sudah loss-nya banyak, harusnya 6 bulan ternyata jadi 1 tahun gitu ya. Kemudian di sekolah juga sama Bu gitu, saya datang ke sekolah itu juga saya udah punya impian pengen ke sekolah itu karena saya lihat standar pembelajarannya baik gitu ya di Bandung. Ternyata saya ditolak mentah-mentah, di Jogja juga ada, saya ditolak mentah-mentah gitu ya. Ya sudah gitu kan, mungkin memang buat mereka itu bukan priority gitu. Nah kemudian ketemu dengan anak juga Bu, itu saya pernah mewawancara satu anak tuh sampai 1 jam gitu. Yang lain cuma 15 menit gitu, tapi dia mau saya ngelakuin apa dulu, ngelakuin itu saya lakukan gitu. Jadi intinya ya itu semua bagian dari proses yang memang harus kita lakukan. Jadi ya optimis aja sih Bu, dan ya berdoa sih ya gitu. Saya juga ketika studi nggak punya asam lambung jadi punya gitu ya. Ya jadi kayak gitu-gitulah pokoknya.
Masya Allah. Tapi udah sembuh toh, Bu? Ya, alhamdulillah sih Bu ya, setelah ujian terbuka Setelah ujian langsung. agak ini ya terapi ya apapun lah yang bisa dilakukan ya dilakukan. Tapi ini saya tahu, saya sadar diri saya sudah tua gitu ya. Saya udah nggak bisa begadang. Jadi ketika dulu di kampus waktunya residen ya saya lakukan betul-betul untuk residen gitu. Jadi pergi pagi, pulang habis asar gitu, atau sore jam 4, kadang kalau perlu banget bisa sampai sore gitu. Pernah sih beberapa kali, tapi saya nggak pernah sampai malam gitu ya. Ya kalau udah sampai rumah ya saya rehat gitu. Saya nggak pernah, karena saya tahu diri saya nggak, saya secara fisik juga tidak terlalu dibilang sehat banget juga ya. Saya juga nggak ini gitu ya. Jadi saya kalau udah nyampe rumah ya udah gitu, saya nggak fokus untuk mengerjakan disertasi gitu. Kalau mikirin sih pasti ada Bu, mikirin pasti ada seperti itu gitu. Itu Bu Mira? Iya. Ya, mohon maaf, izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Bung ada kesempatan nih, terima kasih ini sudah dan saya ucapkan selamat untuk keberhasilan Bu Mira ya. Terima kasih. Oh, nanti di lab jadi sepi nih Bu. Sepi kok Bapak, ini kan pandemi. Oh, baik Bu, ada 2 pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan dan nanti juga izin terkait juga dengan Bapak Ridi, mungkin bisa ikut menegaskan juga. Yang pertama ini Bu, tentang research question itu pada saat proposal kompre itu, apakah benar-benar itu 3 itu punya Ibu, atau dulunya 2, atau malah lebih, atau ada request dari penguji begitu, sehingga itu bisa ditetapkan sebagai research question yang akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua tentang validasi. Jadi sejauh ini kalau validasi ini berarti kesimpulan saya mungkin salah ya. Ini lebih cenderung kuantitatif yang ke arah kualitatif ya. Untuk betul ya. Karena di situ kan tidak ada hipotesis. Nah, untuk validasinya sendiri, kan Ibu tadi menyampaikan ada pembuatan beberapa aplikasi, sama seperti saya juga, ada yang harus saya buat. Nah, itu bagaimana Bu menghubungkan validasi risetnya Ibu sendiri dengan validasinya pembuatan software itu atau aplikasi itu, sehingga nantinya tidak akan merubah bahwa konsep ini adalah ke arah kualitatif begitu. Terima kasih. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, memang riset question-nya sudah saya tentukan dari awal, Pak. Jadi ketika proposal itu dibuat, saya sudah menjabarkan pertanyaan penelitian tersebut. Jadi tidak ada yang saya kurangi atau saya tambahkan gitu. Karena memang permasalahannya saya sudah jelas gitu ya, apa yang memang akan diselesaikan gitu, bahwa di sana ada dari memang isu yang saya baca dari banyak studi literatur dan kemudian saya observasi ke lapangan, memang permasalahan mereka adalah di dalam pemilihan, di dalam proses teknik elisitasi. Jadi ketika mereka tidak melibatkan anak, memang masalahnya adalah mereka punya masalah dengan cara berkomunikasi dengan anak. Itu kan hubungannya dengan teknik elisitasi. Nah, sehingga kita harus melihat kira-kira mana sih yang cocok. Ketika saya ujian kompre pun saya pernah ditanya kenapa nggak pakai yang sudah ada gitu, maksudnya ini ada, memang ada, saya tuliskan di dalam tinjauan pustaka ada Panos itu pernah bilang gitu, yang cocok untuk anak tuh ada ini loh, ada observasi, wawancara, prototipe gitu ya. Dia bilang itu ada 3 natural observation, interview, dan prototype gitu. Tetapi kita harus melihat kondisi dari waktu proyeknya. Waktu proyeknya kan cenderung pendek kan gitu, apalagi mereka cenderung melakukan pendekatan eja. Nah di situ maka saya punya pertanyaan penelitian, ya saya harus melihat unsur lain selain unsur kesesuaian dengan karakteristik anak gitu, yaitu unsur dari sisi tim pengembang atau tim elisitasinya. Nah, akhirnya saya studi literatur lagi, jadi saya nggak berani dulu menentukan secara fix gitu ya.
Akhirnya saya bisa mendapatkan literatur tadi, faktor untuk memilih teknik elisitasi dilihat dari tadi faktor situasi kondisional tadi ya, yaitu dilihat dari kondisi si pengembangnya gitu. Jadi dari awal memang pertanyaan penelitian saya sudah ke arah sana. Nah, kemudian untuk validasi, memang karena konsepnya di sini adalah fokus saya melibatkan, sebetulnya pertanyaan yang dijawabkan adalah framework saya untuk bisa melibatkan anak secara langsung gitu. Nah kan masalahnya adalah di proses komunikasi. Nah setelah dilihat kemampuan pengembang mempropos yaitu teknik wawancara dan prototipe, maka saya pun harus membuat alat atau bentuk berdasarkan teknik tersebut gitu. Nah ketika saya membuat si purwarupanya, saya juga harus menguji purwarupanya gitu. Saya uji satu dari si anaknya gitu. Apakah mereka bisa tidak atau berinteraksi menggunakan alat tersebut. Jadi saya ukur sisi usability-nya gitu ya. Nah kemudian ke pengembangnya pun kita harus ukur gitu. Jadi waktu itu saya cari gimana caranya ketika sebuah instrumen itu bisa diukur secara kuantitatif bahwa alat itu bisa diterima oleh si penggunanya gitu. Nah akhirnya saya melihat, saya cari literatur dan saya menemukan model TAM ya, teknologi acceptance model. Nah, di teknologi acceptance model pendekatannya kan bisa mengarah ke sisi kuantitatif, yaitu di situ menggunakan pendekatan analisis interval gitu, Pak. Nah, itu yang akhirnya saya lakukan. Nah, itu dijadikan salah satu faktor. Jadi waktu akan melakukan validasi, saya sebutkan model framework saya valid ketika ada 3 faktor tadi, dari sisi waktu elisitasinya, waktu pengambilan datanya, dari sisi alatnya, karena itu pertanyaan penelitian yang saya yang saya propose kan, kemudian dari sisi dokumen yang dihasilkan. Ketika ketiganya mendapatkan hasil yang valid gitu, otomatis si modelnya valid gitu Pak saya. Mungkin Baik Bu, bisa. terima kasih banyak. Terakhir Bu, tambahan sedikit Bu, masalah validasi itu, jadi intinya apakah kita bisa ini Bu ya, melibatkan problem itu sejenis gitu ya, mungkin sejenis dengan punya Ibu ini dulunya, apakah ada pelibatan semacam problem pada case yang lain sehingga itu mendukung validasi begitu Bu? Iya, betul. Di bidang apa Bu ya problemnya? Waktu itu saya melihat dari ada framework serupa sih Pak, tetapi dia bukan maksudnya ke desain ya kalau tidak salah, bukan proses elisitasi. Jadi saya juga melakukan studi literatur. Jadi kayak aktivitas-aktivitas yang dilakukan di validasi itu bukan saya yang buat, tapi juga dijustifikasi dengan aktivitas atau dengan riset yang sudah ada gitu. Baik, terima kasih banyak. Itu yang karena saya harapkan. Ya. Saya selalu diskusi dan waktu itu dikasih masukan dari Pak Insaf dan Pak Yus, selalu bilang, kalau memang tidak menemukan yang sama, cari aja yang memang bisa dianggap itu sepadan gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi misalnya kayak framework untuk yang melibatkan anak itu tidak pernah ada di elisitasi, adanya malah di proses desain. Nah itu boleh sebetulnya kita jadikan sebagai acuan gitu loh Pak. Oke, paham. Ya. Jadi tadi tahapan eksplorasi, desain, dan validasi itu kan saya turunkan tuh jadi identifikasi apa. Nah itu pun bukan saya juga yang menentukan, saya juga mencari riset-riset lain ada nggak ya yang pernah melakukan ini. Oh ada, saya acu ke situ gitu. Jadi lebih kuat gitu loh Pak. Berarti sekaligus menemukan novelty lagi Bu ya? Ya dari tahapan-tahapan itu yang sudah ada, oke saya masukkan di kepunyaan saya, di punya saya. Jadi bahwa apa yang saya lakukan itu tidak termasuk tadi membentuk skenario ya waktu divalidasi itu bukan saya yang juga yang istilahnya saya maunya kayak gini, enggak, tetapi sudah ada orang yang melakukan seperti itu dan itu bisa dijadikan sebagai cara untuk melakukan validasi. Ya nggak apa-apa, saya mengacu itu gitu. Seperti itu Pak. Oke, great. Terima kasih banyak Bu Mira, sukses selalu. Pak Ardian. Cek Bu Mira, izin bertanya Bu. Oh iya, sama. Bu, masih ada waktu. Gini Bu, terkait dengan tadi yang ke metode Bu ya. Untuk di improvement method itu, kalau yang saya
pahami sekilas, sebenarnya ada dua jenis untuk pengembangan improve metodenya. Yang pertama untuk dari improvement dari mungkin langkah metode yang dikembangkan. Yang kedua mungkin masuk ke kayak improvement algoritmanya. Berarti kalau yang saya lihat dari punya Bu Mira itu bisa masuk kategori ini Bu ya, improvement method untuk langkah mungkin Bu ya. Jadi tidak improvement algoritma apa itu bukan, tapi tidak, karena riset saya tidak ke situ gitu. Saya kan eksperimental gitu kan. Sehingga saya ke langkah-langkahnya gitu. Oke, artinya itu bisa ke situ arahnya Bu ya. Saya masih mencari ini referensi. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Masih ada Bapak Ibu. Laris, ini pertanyaannya banyak pertanyaan bagus-bagus ini. Saya yang dengerinnya juga ya itu seperti napak tilas juga balik ke belakang. Waktu itu Bu Mira habis sakit, maksa-maksain ke kampus. Dan saya nggak tahu waktu itu kondisi Bu Mira barusan sakit gitu ya. Sampai Bu Mira cerita gitu ya. Seperti itu. Dan Bu Mira juga yang pertama kali waktu itu saya minta buat portfolio. Jadi hasil kuliah itu saya minta bentuk portfolio. Kenapa sih? Supaya bisa dibaca-baca ulang. Karena itu penting untuk prosesnya gitu. Sekarang agak sulit. Waktu itu mungkin Bu Mira ingat harus nge-clipping hasil-hasil kuliah gitu. Iya Pak. Nah untuk rekan-rekan ini ya, saya rasa semoga nanti ada gambaran bagaimana proses penelitian sesungguhnya gitu ya. Ada beberapa hal juga yang nanti teman-teman harus pahami. Kenapa Bu Mira ini dalam kondisi yang cukup kalau kita katakan cukup stable ya, tidak berubah. Dinamismenya tidak terlalu tinggi. Itu karena Bu Mira berada dalam platform atau dalam koridor keilmuan engineering yang belum terlalu applicable. Artinya sudut pandang Bu Mira itu benar-benar di requirement engineering-nya. Nah, nanti teman-teman yang punya pertanyaan tiba-tiba berubah 180 derajat dan sebagainya, bahkan 270 itu diakibatkan karena pada umumnya diakibatkan karena ada unsur yang non engineering yang masuk di sana. Contohnya misalnya saya melihat misalnya Bu Mira atau Bu Novi itu relatif stable. Ya itu aja karena ya di software engineering-nya itu jelas posisi domainnya. Tapi begitu misalnya masuk ke level sistem informasi, masuk level ke pendidikan, nah itu rekan-rekan harus bersiap-siap juga untuk bermanuver karena udah applied sekali. Kalau ini secara sederhana Bu Mira pengen bilang kayak gini, saya pengen modif requirement engineering proses, udah kayak gitu. Sesuai anak-anak udah. Tapi kan teman-teman yang kan belum nggak semuanya nature-nya ke arah sana ya. Jadi perubahan itu ada kemungkinan karena itu. Jadi semakin apply penelitian rekan-rekan, semakin akan dinamisnya makin tinggi. Semakin dinamisnya makin tinggi. Nah itu. Ya memang belum ada penelitian ke arah sana, tapi saya melihat tipikalnya seperti itu. Seperti Bu Mira, Mbak Novi, terus Mas Ardiansyah, itu relatif stabil karena berada di track yang track seharusnya. Bu Mira fokus ke requirement engineering, Mbak Novi fokus ke testing, Mas Ardiansyah fokus ke use case, udah cuma itu aja. Tapi misalnya kemarin, mohon maaf, misalnya kemarin itu ini hadir nggak nih? Misalnya Pak Agung atau siapa mana yang agak applied ya, Bu Sapti misalnya. Nah itu siap-siap bukan saya kontak-kontak Bu Sapti, siap-siap akan ada manuver karena dekat sekali dengan manusianya daripada dekat dengan engineeringnya, ya gitu. Semakin dekat dengan manusianya semakin akan ada kemungkinan perubahan yang signifikan. Itu yang harus dipahami dari rekan-rekan. Nah itu sih dari sudut pandang saya pribadi. Nah ini untuk bulan depan nih selanjutnya kira-kira apa yang mau dibahas? Ayo silahkan. Apa perlu vote lagi atau topik-topiknya apa? Kita punya topik, saya ngambil kata kunci dari tadi ya. Kata kuncinya adalah research question, terus validation, misalnya ditanya-tanya berkali-kali gitu ya. Atau apa lagi? Monggo silahkan. Siapa tahu ada ide. Research question mungkin ya Pak? Iya Bu Nur sampai situ. Yang lain gimana?
Yang lain gimana? Nggak apa-apa. Mungkin Nanti Pak, teknik gimana? improvement method barangkali Pak. Improvement method. Ya, ya iya karena arahnya ke sana. Ya kayak Mas Amar itu jelas kok pertanyaan penelitiannya nggak akan jauh-jauh yang cuma itu aja karena base-nya di situ. Mas Amar nggak berhubungan dengan manusia kan secara sederhana kan? Iya Pak. Iya. Nah itu Mas Amar harus bersyukur kondisinya itu. Coba Bu Elisa, ada nggak nih Bu Elisa? Nah, itu levelnya di level kurikulum harus ketemu orang, kalau kurikulumnya nggak jadi ya nggak jadi itu penelitiannya. Seperti itu. Nah Iya itu. Pak, masih nunggu ini hasilnya kurikulum. Tapi ambil suatu hal yang positif ya, kalau rekan-rekan misalnya mengerjakan tugas atau apa gitu, prosesnya itu bisa menjadi bekal pada saat teman nyusun proposal. Enak nanti pas ngambil ngacu-ngacunya itu, udah ada yang pernah dikerjakan di tugas itu. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Makasih sekali nih Bu Mira atas waktunya, sudah sharing-sharing. Saya lihat juga antusiasme teman-teman juga sudah ini sudah apa ya, sudah cukup aktif gitu ya. Ini rekan-rekan yang S2 juga monggo jangan terlalu khawatir, bisa diskusi juga karena pada dasarnya teman-teman juga sama melakukan penelitian. Ya, cuma skop kompleksitinya aja nggak terlalu apa, belum sepadat ini. Oke, gitu ya. Kalau gitu, kalau ada lagi pertanyaan, ada ya diskusi. Kalau nggak ada, monggo Bu Mira yang buka, Bu Mira yang tutup. Ya baik Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Pak Ridi yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing di sesi bulan Maret ini, dan terima kasih juga atas semua arahan, bimbingan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Mungkin harapan di awal ingin selesai lebih cepat, ternyata tidak bisa terpenuhi. Sekali lagi saya minta maaf. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa banyak memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Intinya tetap semangat, jangan cepat inilah, jangan cepat patah semangat gitu ya. Karena memang selama sekolah itu memang ada kita tidak bisa berhenti memikirkan apa yang menjadi riset yang memang harus kita selesaikan. Sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Jika ada hal yang ingin memang didiskusikan, silahkan monggo. Saya juga insya Allah mungkin jika memang bisa menjawab, bisa saya bantu untuk membantu menjawab pertanyaannya. Kurang lebihnya itu, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ridi, Bapak Ibu semua atas semua dukungan dan doanya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Itu saja mungkin Pak, saya tutup. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mira, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Saya izin live ya Bapak. Terima kasih semuanya ya. Terharu saya ya. Masya Allah. Saya izin live ya Bu. Ya Bu, makasih Bu Mira. Selalu semuanya sukses. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Oh iya,